Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah review jurnal demi untuk memenuhi tugas pengantar geomorfologi laut. Oke, jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Zidan Fajar, NIM 2023-31013. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua. Oke, langsung saja. Nah, ini merupakan jurnal yang akan saya review dengan judul Analisis Perubahan Bentang Geomorfologi Pantai Bentar di Kabupaten Probolinggo. Dan penulisnya diantara lain ada Muhammad Zaid Nuryanto, Fahrul Agil Firmansyah, dan Ica Prasetyono dari program studi Pendidikan Geografi Universitas Jember, Indonesia. Nah, untuk daftar pustakanya sendiri, di sini ada beberapa daftar pustaka yang saya dapat dari jurnal tersebut. Oke, kemudian untuk tujuan. Nah, tujuan dari analisis perubahan bentang geomorfologi pantai Bentar di Kabupaten Probolinggo sendiri ini, yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh sedimentasi terhadap morfologi pantai, kemudian meneliti pertumbuhan hutan mangrove sebagai indikator kesehatan ekosistem pantai, kemudian memahami faktor-faktor oseanografi yang berperan dalam perubahan garis pantai, dan untuk menyoroti pentingnya menjaga lingkungan pantai untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan perekonomian. Oke, untuk masalahnya di sini, penelitian ini membahas perubahan bentang geomorfologi di Pantai Bentar, Kabupaten Probolinggo yang dipengaruhi oleh sedimentasi dari endapan laut dan aluvial, dan hal ini berdampak pada pertumbuhan hutan mangrove. Perubahan ini dapat mempengaruhi ekosistem pantai dan kehidupan masyarakat sekitar. Selain itu, faktor-faktor seperti faktor oseanografi, litologi, angin, gelombang, dan arus juga berperan dalam proses sedimentasi dan perubahan garis pantai. Nah, dengan adanya perubahan ini, perlu dilakukan analisis yang mendalam untuk memahami dampaknya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan pantai tersebut. Oke, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan data sekunder dari citra satelit Google Earth. Nah, pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematif, faktual, dan akurat mengenai perubahan bentang geomorfologi di Pantai Bentar. Kemudian teknik observasi yang digunakan untuk mendapatkan data asli di lapangan, sedangkan teknik dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan foto atau gambaran yang sebenarnya pada lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder dari citra satelit Google Earth juga digunakan untuk menggunakan dan mendukung analisis perubahan bentang lahan. Nah, kemudian data dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk observasi langsung di lapangan, dokumentasi visual seperti foto, dan data sekunder dari citra satelit Google Earth. Selain itu, peneliti juga menggunakan data dari literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Nah, penggunaan beragam sumber data ini memungkinkan peneliti untuk mendapat informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai perubahan bentang lahan di Pantai Bentar, Kabupaten Probolinggo. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan cara menganalisis data hasil observasi dan mengidentifikasi data serta mendeskripsikan data menjadi sebuah pembahasan perubahan bentang geomorfologi Pantai Bentar. Data hasil dari citra satelit dari Google Earth dari tahun 2009 hingga tahun 2018 digunakan untuk menganalisis perubahan bentang lahan di Pantai Bentar. Penggunaan citra satelit sangat membantu dalam memantau perubahan bentang lahan, terutama di daerah pantai. Selain itu, analisis perbandingan antara dua hasil citra satelit yang didapat juga dilakukan untuk memahami perubahan yang terjadi secara detail. Penggunaan data citra satelit ini juga untuk monitoring perubahan garis pantai, memiliki keuntungan dalam memonitor cakupan wilayah yang luas. Dengan demikian, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai perubahan bentang geomorfologi di Pantai Bentar dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Nah, kemudian untuk hasil dari penelitian ini sendiri menunjukkan adanya perubahan bentang geomorfologi di Pantai Bentar, Kabupaten Probolinggo yang dipengaruhi oleh sedimentasi dari endapan laut dan aluvial.
Akresi yang terjadi disebabkan oleh endapan laut dan gelombang laut dan endapan aluvial dari Gunung Bromo melalui daerah aliran Sungai Bekalen. Dampak dari sedimentasi ini adalah pertumbuhan hutan mangrove yang semakin meningkat di sekitar pantai. Kemudian pertumbuhan hutan mangrove ini dapat dimanfaatkan sebagai wisata yang baik untuk perekonomian dan edukasi masyarakat, serta sebagai konservasi hutan mangrove yang bermanfaat untuk menahan abrasi pantai. Dengan demikian, perubahan bentang lahan di Pantai Bentar ini memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem pantai dan kehidupan masyarakat sekitar. Untuk kesimpulan yang terakhir, ini hampir sama-sama dengan hasilnya, yaitu dapat disimpulkan bahwa perubahan bentang geomorfologi di Pantai Bentar ini dipengaruhi oleh sedimentasi dari endapan laut dan aluvial karena disebabkan oleh endapan yang berasal dari Gunung Bromo melalui aliran sungai Bekalen. Nah, kemudian dari jurnal tersebut atau penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa dampak dari sedimentasi tersebut membuahkan sebuah pertumbuhan hutan mangrove yang semakin meningkat di sekitar pantai, dan kemudian hutan mangrove ini juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata yang baik untuk perekonomian dan edukasi masyarakat, serta sebagai konservasi hutan mangrove yang bermanfaat untuk menahan abrasi pantai. Oleh karena itu, menjaga lingkungan pantai dan merawat ekosistem hutan mangrove sangat penting untuk menjaga keberlangsungan lingkungan pantai dan kehidupan masyarakat sekitar. Mungkin cukup sekian hasil review yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jika dalam video ini saya mempunyai kata-kata yang salah maupun kurang dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.